Kenalkan nama saya Tirmarbun dengan NIM 31S24006. Di sini saya akan menjelaskan tentang diffusion with homogeneous chemical reaction. Nah, apa itu? Perpindahan massa melalui difusi, di mana terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi yang dijelaskan oleh hukum Fick. Dalam sistem nyata, difusi sering berlangsung bersamaan dengan reaksi kimia dalam satu fase atau homogen, sehingga zat yang berdifusi juga mengalami perubahan akibat reaksi tersebut. Nah, fenomena ini penting dalam berbagai proses industri karena interaksi antara difusi dan reaksi menentukan distribusi konsentrasi serta efisiensi proses. Nah, oleh karena itu, pemahaman mengenai difusi dengan reaksi kimia homogen diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem yang optimal. Nah, adapun fenomena yang terjadi pada proses diffusion with a homogeneous chemical reaction, di mana zat A berdifusi akibat perbedaan konsentrasi sesuai hukum Fick, sekaligus mengalami reaksi kimia di dalam fase yang sama. Nah, selama proses ini, konsentrasi si zat A akan terus menurun tidak hanya karena penyebaran, tetapi juga karena dikonsumsi oleh reaksi. Nah, akibat adanya reaksi, profil konsentrasi menjadi tidak linear atau melengkung dan gradien konsentrasi cenderung lebih tajam dibandingkan difusi tanpa reaksi. Nah, jika reaksi berlangsung cepat, zat akan habis lebih cepat sebelum menyebar jauh. Nah, sebaliknya, jika difusi lebih dominan, zat akan menyebar lebih luas sebelum bereaksi. Nah, selanjutnya itu gambar elemen volume. Nah, gambar ini menunjukkan di mana model elemen volume pada proses difusi zat A dari fase gas ke dalam cairan B, yang disertai reaksi kimia di dalam cairan. Nah, pada bagian kiri terlihat bahwa gas A berada di atas dan berdifusi masuk ke dalam cairan B. Nah, perpindahan ini terjadi karena adanya perbedaan konsentrasi sesuai dengan hukum Fick. Nah, setelah masuk ke dalam cairan zat A tidak hanya berdifusi, tetapi juga bereaksi secara homogen di seluruh cairan. Nah, di dalam cairan diambil satu elemen volume kecil setebal delta Z. Nih. Nah, pada elemen ini terdapat fluks masuk di mana Na ditambah di mana NaZ di mana Z dan fluks keluarnya itu di mana NaZ di mana Z tambah delta Z. Nah, di bagian bawah ini di mana perubahan fluks ini menunjukkan sebagian zat A dikonsumsi oleh reaksi kimia. Artinya jumlah zat. Nah, di mana artinya jumlah zat A berkurang sepanjang arah difusi karena dua hal, di mana yang pertama itu difusi ke arah bawah, yang kedua itu reaksi yang mengonsumsi si A. Nah, pada bagian kanan digambarkan tunjukkan profil konsentrasi terhadap Z, terhadap si posisi si Z. Nah, di mana pada Z sama dengan nol, di mana konsentrasi tinggi ditandai dengan C delta nol. Nah, semakin ke bawah, itu Z sama dengan L, di mana konsentrasi menurun. Nah, kurva berbentuk melengkung atau tidak linear karena adanya reaksi. Nah, jika tidak ada reaksi, grafiknya akan cenderung garis lurus. Namun, karena ada reaksi homogen, si konsentrasi ini turun lebih cepat sehingga kurvanya melengkung. Nah, selanjutnya itu asumsi, di mana untuk mempermudah analisis itu digunakan beberapa asumsi berikut, di mana yang pertama, sistem dalam keadaan steady state atau tunas sementara diabaikan. Nah, yang kedua itu difusi terjadi hanya dalam satu arah atau satu dimensi. Nah, reaksi kimia bersifat homogen atau terjadi di seluruh volume. Nah, selanjutnya, koefisien difusi atau dA beta dianggap konstan. Nah, tidak ada aliran massa akibat konveksi atau hanya difusi. Selanjutnya, sifat fisik fluida atau temperatur tekanan dianggap konstan. Nah, yang terakhir, laju reaksi hanya bergantung pada konsentrasi zat atau kinetika reaksi. Nah, selanjutnya kita masuk ke shell mass balance, di mana persamaan dan shell mass balance ini yaitu laju alir massa masuk dikurang laju alir massa keluar ditambah laju konsumsi dalam reaksi sama dengan nol.
Nah, untuk susunan sel massa balance itu untuk masuk ke persamaannya itu di mana yang masuk sama dengan SNA di mana Z dan keluar SNAZ di mana Z tambah delta Z. Nah, laju konsumsi A sepanjang delta Z sama dengan min K3 CA delta Z. Nah, setelah kita ketahui apa yang masuk, apa yang keluar, maka kita masukkan ke persamaannya di mana SNAZ di mana Z dikurang SNAZ di mana Z tambah delta Z dikurang S min K3 kali CA delta Z sama dengan nol. Nah, untuk lebih menyederhanakannya si persamaannya ini, maka kita bagi dengan S delta Z, di mana hasil pembagiannya ini NaZ di mana Z dikurang NaZ di mana Z tambah delta Z dikurang K3 per delta Z sama dengan nol. Nah, setelah kita bagikan, dapat hasil bagi ini, maka kita limitkan, di mana limit delta Z menuju nol, di mana NaZ di mana Z dikurang NaZ, di mana Z tambah delta Z min K3 CA per delta Z sama dengan nol. Nah, hasil dari limit ini sama dengan dNaZ per dZ dikurang K3 CA sama dengan nol. Ini merupakan yang persamaan yang pertama. Nah, pada kasus ini kan digunakan hukum fix, di mana NaZ sama dengan min C DAB dXA per dZ tambah XA kali NaZ tambah NBZ. Nah, maka si A-nya ini sama dengan kecil, maka XA sama dengan nol. Nah, si NaZ sama dengan min C DAB dXA per dZ. NaZ sama dengan min DAB dCA per dZ, di mana tadi si XA-nya kan sama dengan nol. Nah, setelah dapat hasil seperti ini, maka kita substitusikan nilai NaZ ke persamaan yang pertama tadi, di mana D per dZ sama D per dZ dikali min DAB kali dCA per dZ ditambah K3 CA sama dengan nol. Maka min DAB kali D aksen CA per dZ kuadrat ditambah K3 dikali CA sama dengan nol. Maka DAB kali D aksen CA per dZ kuadrat kurang K3 kali CA sama dengan nol. Ini yang hasilnya ini merupakan persamaan yang kedua, di mana persamaan kedua diubah dalam bentuk bilangan tak berdimensi, di mana si R sama dengan CA per CA0, dan C sama dengan Z per L, dan Q sama dengan eh, akar dari K3 L kuadrat per DAB, di mana Q kuadrat sama dengan K1 3 L kuadrat per DAB. Maka si DAB D kuadrat CA per DZ kuadrat dikurang K3 CA sama dengan nol. Maka DAB D per DZ dikali DCA per DZ dikurang K3 kali CA sama dengan nol. Nah, si DAB D per DTC dikali DCA delta T per DCL dikurang K3 R kali CA 0 sama dengan nol. Maka si DAB kali 1 per L dikali D per DC dikali CA 0 per L dikali DT per DC dikurang K3 T CA 0 sama dengan nol. Si DAB per L kuadrat kali CA0 kali D kuadrat R per DC kuadrat dikurang K3 RCA0 sama dengan nol. Setelah dapat hasil seperti ini, maka kita bagi dengan XL kuadrat per DAB CA0. Maka dapat hasil pembagian dari sini, D kuadrat D kuadrat R kali DC kuadrat dikurang K3 kali C kuadrat per DAB dikali R sama dengan nol. Maka D kuadrat R per DC kuadrat dikurang Q kuadrat R sama dengan nol. Nah, maka si R sama dengan C1 cos H Q si tambah C2 sin H Q si. Nah, yang ini merupakan persamaan yang ketiga selanjutnya. Nah, kita masuk ke boundary condition atau kondisi batas, di mana pada kondisi batas yang pertama itu si sama dengan nol, maka si R sama dengan satu. Nah, kondisi batas yang kedua itu si sama dengan satu, maka si R-nya itu sama dengan DR per DC, di mana DR per DC-nya ini sama dengan nol. Maka kita masukkan ke kondisi batasnya itu R sama dengan C1 cos H0
Haki si tambah C2 sin Haki si. Maka 1 sama dengan C1 cos Haki itu sama dengan C1 cos Haki kali 0 ditambah C2 sin Haki sama kali eh, 0. Maka satu sama dengan C1 dikali 1 tambah 0, di mana C1 sama dengan 1. Nah, masuk ke kondisi batas yang kedua, di mana R sama dengan C1 cos H kisi tambah C2 sin H kisi, di mana R-nya tadi kan DR per DC. DR per DC sama dengan C1 sin H ki 1 tambah C2 cos H si 1, di mana 0 sama dengan C1 sin H si kali 1 tambah C2 cos H si 1, di mana C2 sama dengan min si H ki per cos H ki, di mana. Nah, selanjutnya itu kita substitusikan C1 dan C2 ke persamaan yang ketiga. R1 sama dengan C1 cos H si ki si tambah C2 sin H ki si. R sama dengan 1 kali cos H ki si tambah min sin haki per cos haki kali sin haki si. Maka si R sama dengan cos haki si kurang sin haki per cos haki dikali sin haki per si. Sin haki kali si. Maka R cos haki sama dengan cos haki dikali cos haki di kisi dikurang sin haki kali sin haki si. Maka si R sama dengan cos haki kali cos haki kurang sin haki kali sin haki si per cos haki si. Haki. Maka si R sama dengan cos H kali Ki kurang Ki si per cos Haki. Maka si R sama dengan cos H kali Ki 1 dikurang si per cos Haki. Maka si CA per CA0 sama dengan cos H akar dari K3 L kuadrat per DAB kali 1 kurang Z per L per akar dari cos H K1 pangkat 3 L kuadrat per DAB. Nah, sekian dari hasil presentasi saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Sekian dan terima kasih.